Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan melanjutkan kisah yang kemarin. Kini kita masuk ke part yang kedua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Inilah ceritanya. Saat itu di pos ronda sedang ramai para warga menceritakan tentang penampakan yang saat ini kerap mendatangi kampungnya. Warga pun berkumpul di pos ronda sampai larut malam. Aku beserta yang lainnya hanya menyimak obrolan-obrolan dari orang-orang yang membicarakan almarhumah Nopianti. Setelah warga membubarkan diri, tinggallah kita berempat di pos ronda, ditemani beberapa gelas kopi dan tak lupa amunisi berasap untuk menemani begadang. Kita semakin betah di pos ronda tanpa takut akan adanya penampakan Nopianti. Lil, apa benar yang dibicarakan orang-orang itu? Tanya Agus. Kayaknya sih bener Gus. Kemarin malam rumahku ada yang mengetuk-ngetuk pintu. Namun setelah aku buka, tak ada siapa-siapa di luar. Lalu pas waktu menunjukkan jam 3 dini hari, terdengar kembali ketukan di pintu. Saat aku buka dan mencari siapa yang iseng, aku melihat seorang perempuan seumuran Nopi berlari sambil berteriak memanggil-manggil namaku. Dia berlari masuk gang yang seperti biasa dia lakukan semasa hidupnya dulu. Jawabku. Ah, barangkali bukan dia, Lil. Siapa tahu orang lain. Ucap Opik. Aku tahu jelas Pik dari postur tubuhnya, rambutnya yang gimbal, dan larinya aku kenal dia. Dan dia juga menggunakan pakaian seperti biasanya, hanya menggunakan kaos sangsang dan celana dalam saja. Ucapku. Gini aja Lil, daripada kita penasaran, bagaimana kalau kita coba besok malam kita main jelangkung. Siapa tahu Nopi yang datang, ucap Randy memberi saran. Serem Ren kalau main yang begituan mah, ucap Agus. Pasti Agus merasa takut karena Agus orangnya agak penakut. Aku terdiam sejenak memikirkan rencana Randy. Tapi Ren, kamu yakin akan berhasil dengan permainan itu? Dan apakah kamu yakin yang akan masuk adalah Nopi? Tanya Opik. Ya, semoga saja Pik. Seandainya Nopi yang datang, kita bisa tanya-tanya di mana jasadnya sekarang. Dan itu petunjuk untuk kita dan untuk keluarganya. Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuanya Nopi yang sampai saat ini terlihat sedih karena anaknya tidak diketemukan? Jawab Randy. Aku sedikit menarik napas dan menyetujui saran Randy. Begitu juga dengan Opik. Namun Agus terlihat ragu akan permainan yang akan kita mainkan. Kalau kalian setuju, besok malam tepat jam 12 kita mainkan permainan itu di belakang rumahku. Karena rumahku kan tidak begitu jauh dengan rumahnya Nopi. Jadi semoga saja Nopi mau memberikan informasinya, ucap Randy.
Dan besok kita persiapkan bahan-bahan untuk membuat boneka jelangkungnya, ucap Randy lagi. Apa saja Ren bahannya? Tanyaku. Kalian cukup mengumpulkan beberapa bunga saja untuk syaratnya. Biar bonekanya aku yang buat, kata Randy. Aku pun setuju dan kembali membahas hal lain karena Agus sudah terlihat agak takut dengan rencana Randy. Kita masuk ke cerita dari Pak Subur yang menceritakan ceritanya kepada kami. Setelah kepergian Nopi dan setelah Hari Raya Idul Fitri, perasaanku semakin hancur karena sampai saat ini Nopi belum diketemukan, baik keadaan hidup ataupun keadaan mati. Setiap malam di rumah ini terasa ramai dengan suara-suara Nopi. Suara teriakan Nopi, suara bentakan Nopi, dan terkadang tubuh aku dan istri seperti ada yang menindih dan beberapa tepakan tangan terasa di tubuh kami. Dalam hati berpikir, perasaan tadi sama persis dengan keadaan saat Nopis masih ada. Sepeda motor terkadang menyala sendiri tanpa aku nyalakan, dan klakson motor pun seperti sedang dimainkan oleh seseorang. Namun siapa? Karena di dalam rumah hanya ada aku dan juga istri atau ibunya Nopi. Beberapa hari ini perasaanku selalu dihantui oleh perasaan bersalah karena tidak bisa menjaga anak satu-satunya. Tiba di suatu hari, Holil dan teman-temannya meminta izin kepadaku untuk melakukan permainan yang menurutku itu aneh dan berbahaya. Namun mereka menjelaskan tujuannya mema- memainkan permainan itu untuk menggali informasi tentang anakku Nopi. Dengan berat hati, aku izinkan dan meminta mereka untuk mengabariku apabila mereka mendapatkan informasi tentang Nopi. Dan mereka pun bertanya tentang kesukaan Nopi untuk antisipasi dan untuk memancing agar Nopi yang masuk ke dalam boneka jelangkung itu bukan makhluk lain. Setelah aku memberitahukannya, mereka pun berpamitan dan kuberikan benda dan makanan kesukaan Nopi semasa Nopi masih ada di rumah. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Aku, Randy, dan yang lain siap melakukan ritual permainan itu. Belakang rumah Randy, tempat yang sangat sepi dan terasa menyeramkan. Tikar kita gelar dengan semua bahan. Kita letakkan mulai dari kembang, sebuah kertas untuk mendapatkan informasi, dan beberapa barang kesukaan Nopi. Permainan pun digelar. Opik yang memegang boneka tersebut, Randy yang membacakan rapalan, dan aku yang ditugaskan untuk bertanya pada Nopi. Agus ditugaskan untuk berjaga-jaga di pintu agar apabila ada yang terjadi di luar dugaan dan segera meminta pertolongan pada tokoh agama di sekitar. Mungkin apabila kita meminta izin, pasti kita tidak akan diizinkan oleh tokoh agama setempat untuk melakukan permainan setan seperti ini. Tapi apa boleh buat, kita dengan modal nekat kita tetap melakukan permainan itu tanpa izin dari tokoh agama setempat. Randy pun membacakan mantra pemanggil. Jelangkung, jelangsek, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Begitulah yang saat ini terkenal, mantra pemanggil jelangkung. Kupanggil Nopianti binti Subur untuk memberikan informasi keberadaanmu, ucap Randy.
Tiba-tiba tangan Opik bergetar dan boneka jelangkung itu pun bergerak-gerak dan menuliskan sesuatu di kertas yang berada di bawah boneka itu. Aku pun mulai bertanya, "Sama neh," tanyaku. Boneka itu menuliskan sesuatu yang bernama Nopianti. "Di mana maneh ayeuna?" Muncul kembali sebuah tulisan. "Di dieu." Aku pun bertanya kembali, "Apa maneh tos maot?" Tulisan itu pun kembali muncul dengan bacaan "atos" atau "sudah." "Di mana jasad maneh?" tanyaku. "Disolokan deket tanggul." Tulisan itu muncul. Lalu dilanjutkan dengan tulisan "dingin, kedinginan." Ambahnya di tulisan itu. "Bisa diceritakan kejadiannya?" tanyaku. Namun tak ada lagi yang tertulis dalam kertas itu. Kini tiba-tiba Opik pun lemas dan melepaskan boneka itu. Dan ada sesuatu yang masuk pada tubuh Opik. Dia menceritakan kalau dia merasa kedinginan tanpa sehelai benang pun di tubuhnya dan hanya berselimutkan beberapa tumpukan sampah plastik. Dan dia pun menceritakan kalau dia dianiaya, lalu diperkosa dan dibunuh. Lalu mayatnya dibuang di sebuah irigasi dan ditutupi dengan beberapa tumpukan sampah yang menutupi saluran irigasi yang memang sengaja ditutup. Dan motor metik yang dia bawa lalu diambilnya oleh temannya itu, dan telepon genggam dan juga uang sebesar 200.000. Setelah semuanya sudah diceritakan dan Opik kembali sadar, namun saat aku dan Randy sedang membereskan kertas informasi dari Nopi, kami dikagetkan dengan boneka jelangkung itu bergerak dengan energi yang sangat tinggi. Melihat itu semua, Agus berinisiatif segera berlari meminta pertolongan pada tokoh agama yang kebetulan saat itu sedang berada di pos ronda bersama para warga dan juga yang lainnya. Apakah yang dirasakan oleh Agus saat itu? Kita saksikan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.